agile-nya dulu deh, pengen didudukin ya. Itu dengan kata agile mulai dari seneng sampai enak kadang-kadang tuh. Intinya bahwa agile itu sendiri sebenarnya adalah mindset. Karena kan memang kalau kita ngomong agile terutama ngomong Scrum kan gitu ya. Ini kan spiritnya itu employee atau pelakunya itu kan diperlakukan sebagai orang yang intelijen gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mas Ade. Arya Hadiwardana. Iya kan nama panjang itu kan Mas? Iya, betul. Wih, thank you loh sudah bersedia hadir ya di belum tahu nama acara ini apa sebenarnya. Tapi yang jelas teman-teman semua ini acara yang ditujukan untuk memperkenalkan ya lebih luas Indonesian LP Society ke masyarakat awam lah gitu ya. Nah, itu tujuan pertamanya. Jadi kita mengadakan acara ngobrol-ngobrol nih sama member gitu ya, sama pengurus, sama banyak tokoh-tokoh lah ya di komunitas kita nih. Salah satunya tokoh agile nasional kita ini Mas Arya Wardana. Tokoh agile. Iya kan. Yang jelas kan mendalami agile tuh ya kan. Ya. Nah, ya, tapi juga beliau ini sudah mempelajari NLP bareng-bareng di Indonesia Society cukup apa namanya dalam ya karena udah sampai NLP Code segala gitu. Nanti kita tanya-tanya lah. Oke, Mas Arya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, Mas Arya nih boleh kenalan dikit ya Mas ya buat teman-teman yang baru kenal ya. Wah, sehari-hari kesibukannya apa Mas? Sehari-hari ya saya punya perusahaan agile agensi lah ya, bisa dibilang konsultan, juga trainer gitu ya. Kita nyediain training, kemudian kita nyediain juga pendampingan gitu. Jadi ke perusahaan atau perorangan atau tim juga yang ingin bisa agile gitu. Oh, jadi emang konsultan agile ya? Iya, mungkin bisa dibilang begitu gitu. Cuman pendekatan konsultan saya kurang begitu suka gitu ya. Karena konsultan kan seolah-olah kita tahu benar masalah dari klien gitu. Terus kita ngasih advice atau ngasih solusi. Sementara kalau di bidang saya menghindari banget hal seperti itu gitu. Tapi intinya nemenin lah ya yang pengen jadi agile ditemenin. Iya, itu. Cuman Lebih kalau tepat. gitu ya. Cuman kalau teman biasa itu nggak bayar, kalau ini bayar gitu kan. Ya. Ya, bisa. Iya. Tapi dibilang konsultan juga enggak katanya Enggak, karena kan betul. enggak ngasih apa saran-saran yang baku gitu ya kesannya kan gitu ya Mas Arya. Ya. Oh, jadi emang itu apa namanya? Fokusnya di saya pikir agile-nya Mas Arya itu sampingan gitu, iseng-iseng ngisi waktu gitu bukan ya ternyata ya? Bukan. Jadi memang kecemplung ke sini. Mas Edi kecemplung ke sini ya udah basah ya udah diseriusin gitu. Agile itu kan kalau aku pernah browsing yang soal Agile Manifesto itu ya. Itu kan tahun 2001 kalau nggak salah ya? Betul. Nah, berarti Mas Arya udah mendalami sejak kapan tuh? 2018 sih tepatnya. Sebelumnya sih sudah pada saat masih di software house itu sudah praktek ya, kita sudah jalanin agile gitu, cuman belum bisa dibilang mendalami gitu. Jadi sekedar doing agile-nya aja gitu. Being agile-nya belum. Oke, jadi praktisi ya? Ya, praktek aja ya kayak orang sholat aja lah sekedarnya belum tahu makna di belakangnya gitu. Widih, sama ini sama sholat agile nih.
Terus? Ya, nanti terus begitu 2018, ya kebetulan saya join di salah satu perusahaan sejenis lah ya. Mhm. Kemudian jadi trainer di sana kan, jadi mentor juga, mau Mhm. nggak mau terus mendalami kan. Nah, Mmm. mendalami, somehow begitu saya sudah rubah haluan gitu ya, Mhm. ternyata 4 bulan kemudian saya di-terminate tuh. Waduh, kaget juga tuh kan. Wah udah kepalang, ya udahlah bikin sendiri aja saya bilang. Kayaknya saya bisa, Oh, gitu. gitu. Oh, jadi sempat bergabung dulu di konsultan, Betul. jadi apa namanya, konsultan di situ lah ya. Iya, Ya, terus betul. ternyata, apa tuh, tutup apa gimana, Mas? Enggak sih, lebih tepatnya di-terminate lah gitu ya, dirasa saya nggak cukup capable gitu kan. Wih, luar biasa. Ya, Itu. Jadi ya itu sih mau nggak mau tuh, terus kemudian memaksa gitu ya, heeh. memaksa. Makanya saya bilang tadi dicemplungin gitu, kejebur. Ya sudah, alhamdulillah kemudian Oh. waktu di-terminate, Mhm. ya dapat ada orang yang minta training gitu kan, gitu. Mhm. Ya mau nggak mau terus saya belajar, dapat satu job, ke Mhm. job lain, ya akhirnya nggak sadar sih udah 2 tahun lebih dah, gitu. Oh gitu. Jadi masuk apa, bisnisnya sebenarnya tidak dirancang sejak awal ya? Betul betul, Awal tidak mulanya dirancang, cuman betul. pengen pindah jalur jadi trainer aja gitu ya, tadinya ya? Iya, pindah jalur karena melihat kan, Agile ini pada saat saya di software house itu jalan gitu. Mhm. Jadi di software house ini posisi saya CMO lah ya. Jadi kita Mmm. punya klien mungkin hampir 80%, 90% itu project ada masalah. Mmm. Nah, saya lihat ada 3 tim, 3, 4 tim gitu ya. Ini nggak ada masalah. Mmm. Jadi kliennya happy, orang-orang yang ngerjainnya, Mhm. developer, programmer kita juga happy, Mhm. perusahaan juga happy gitu ya, pembayaran lancar, cash flow Mhm. lancar. Wah, ternyata mereka ini implementasi, pendekatan agile nih gitu kan. Setelah Oh. akhirnya saya cari tahu ada konsultan, kebetulan ada teman juga di sana, Mhm. ya udah deh saya pindah ke sana gitu. Ternyata ilmunya masih cetek gitu kan. Tapi balik lagi juga ke Palang Tanggung ya? Balik Iya, lagi ke software house? coba ya kepalang tanggung sih, balik lagi gengsi kali ya. Gengsi juga ya? Padahal udah C-level tuh ya? Iya Oke, jadi perjalanannya berliku juga ternyata Mas Arya nih ya? iya, betul Iya betul. iya iya. Memang memang teman-teman kalau diamati ya di balik keriput-keriput orang tuh ada ujian-ujian hidup di baliknya. Kita tuh suka lihat di depannya doang ya kan, wah Iya, kayaknya betul. keren, sukses gitu kan, di belakangnya tuh ada ujian hidupnya. Oke oke Ya. oke. Nah, Mas Arya, ini aku punya pertanyaan ya, karena kan Mhm, tema kita soal agile mindset ya. Jadi, mhm mhm, nanti kita kaitkan dengan NLP, tapi mhm, agile-nya dulu deh, pengen didudukin ya. mhm, Itu dengan kata agile mulai dari seneng sampai enek kadang-kadang tuh ya. mhm mhm mhm, Jadi senengnya betul. tuh karena ya pas ngelihat organisasi mungkin yang dulunya startup ya udah makin gede ya, saya ada Mhm, agak agak intens sama beberapa company, itu memang terasa lah ya, kalau kita dengar kata agile di mereka tuh memang kerasa gitu ya. Tapi di tempat yang mhm, lain tuh kata agile tuh dipakai di mana-mana gitu ya, tapi kayaknya nggak ada bedanya dan enek mhm, gitu lama-lama. mhm Sehingga ada mhm, bercandaan ini agile, apa plan plan, apa mhm, apalah. nah, Sebenarnya apa sih Mas agile itu ya kalau kalau yang didudukkan perkaranya jadi gitu? kalau perkaranya gitu ya. Jadi kalau kita ngomong agile ini kan asalnya memang dari software industri gitu. Mhm, Jadi tahun 2001 seperti yang Mas Teddy bilang, itu 17 software engineer di heeh. Amerika, mereka ngumpul bareng lah di Utah gitu. Mmm. Nah, alasan mereka ngumpul bareng ini, mereka sudah lama kerja di industri software, Mhm. kemudian mostly project mereka itu kalau tidak molor gitu ya. Mhm. Kemudian setelah mereka develop, software, ternyata fitur-fitur yang dipakai hanya di bawah 50%. Mmm. Belum lagi kliennya nggak happy, Mhm ataupun mhm. kalau software-nya jadi, ternyata itu,
budgetnya bengkak atau spesifikasinya bengkak, perubahannya demikian dinamis gitu. Nah, itu alasan mereka ngumpul. Nah, jadi mereka ngumpul pengen ketemu ada nggak nih jalan supaya di software house tidak begini gitu. Tidak kejadian seperti itu. Nah, hasil mereka ngumpul itu lahirlah Agile Manifesto yang bisa dilihat di situsnya itu agilemanifesto.org. Nah, di situ mereka come up dengan Agile Manifesto yang berisi 4 value dan 12 prinsipal. Nah, jadi bisa dilihat lebih detail di agilemanifesto.org. Intinya bahwa Agile itu sendiri sebenarnya adalah mindset. Jadi praktisi Agile ini sepakat menyimpulkan bahwa Agile itu mindset. Agile itu pasti mindset ya? Ya, jadi mindset yang terdiri dari beberapa set value dan prinsipal. Nah, value dan prinsipal itu yang dijadikan landasan untuk ngambil keputusan maupun bertindak terhadap permasalahan gitu atau terhadap kasus situasi di software gitu. Oke. Itu apakah kemudian memang Agile Manifesto itu hanya kompatibel di software industri atau kan sekarang kayaknya semua industri kayaknya pakai kata itu kan? Iya. Nah, karena kasusnya di software ternyata ini bekerja nih kan ya, proven kan setelah 2001, 10 tahun, 20 tahun, kemudian ternyata sekarang seperti dilihat rata-rata kalau kita lihat di Wall Street, S&P, perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi kan memang perusahaan IT kan gitu ya. Betul. Teknologi ya. Nah, akhirnya hype kan, oh kayaknya ini bisa diimplementasikan di bidang lain juga. Seperti itu. Akhirnya muncullah istilahnya Agile HR, Agile manufaktur dan lain-lain lah gitu. Dan itu kalau menurut Mas Arya ya, ini ngomong gedean dulu Mas ya. Agile HR gitu-gitu tuh emang beneran akhirnya bisa Agile ya? Atau cuman ngetren aja tuh? Ya, jawabannya iya enggak sih. Jadi kalau dia paham itu mindsetnya seperti apa gitu ya, memang beneran bisa jadi bisa supporting gitu ya, supporting untuk agile-nya sendiri gitu. Nah, yang tadi mindset itu kan gimana kalau apa yang dipikiran dan di perasaan gitu ya. Kalau kita ngomongin NLP itu kan harus diterjemahkan dalam bentuk perilaku kan praktek, gitu. Betul. Prakteknya. Makanya untuk prakteknya itu kita perlu doing agile. Nah, doing agile-nya sendiri untuk prakteknya itu ada lebih dari 40 metode. Termasuk di sananya kita ngomong Scrum, ngomong Kanban, ngomong XP, bahkan design thinking. Nah, desain sprint itu semua termasuk salah satu praktek yang memang sesuai dengan mindset agile. Oke. Jadi memang dari manifesto itu lahir praktek-praktek gitu ya. Variannya udah sampai 40-an gitu. Iya, betul. Oke. Dan itu memang awal mulanya di software industry lalu kemudian berkembang ke area-area lain ya karena merasa itu pendekatan yang works gitu ya Mas ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini mumpung Mas Arya tadi sudah menyebutkan beberapa metodologi ya. Jadi bisa dibilang yang tadi itu agile metodologi atau gimana Mas yang kayak Scrum, Sprint gitu? Kalau itu beda-beda sih Mas. Jadi Scrum, Kanban itu ada yang merupakan metode gitu ya. Ada yang merupakan framework, ada yang metodologis mungkin beberapa ada gitu. Jadi memang tergantung konteksnya sih. Yang jelas, satu hal yang jelas bahwa pendekatan, jadi kalau saya menyebut agile-nya sendiri itu lebih senang dengan pendekatan ya, pendekatan agile gitu ya, atau mindset agile ini cocok diterapkan untuk menangani, menavigasi problem-problem yang kompleks. Jadi dia lebih banyak uncertainty-nya, kan itu ketidakpastiannya, kemudian cara tidak ada satu solusi yang persis bisa menyelesaikan masalah itu, gitu. Oke, jadi bukan operasional ya, bisa dibilang ini mungkin arahnya ke arah inovasi memang gitu ya, hal-hal yang baru gitu ya? Iya kan? Ya.
betul. Jadi memang agile ini bukan untuk pekerjaan yang repetitif. Karena kalau pekerjaannya repetitif bisa kita bilang kan problemnya simple gitu ya. Ya, ya. Jadi solusinya itu aja dipakai ke beberapa tempat, beberapa situasi, ya solusi itu masih bekerja. Nah, kalau agile ini kan enggak. Mungkin agile-nya saya di perusahaan saya bekerja, begitu diterapkan di perusahaannya Mas Dedi enggak Belum bekerja. tentu. Belum tentu gitu. Iya. Jadi kalau kerjaan yang udah memang baku ya, operations lah dari sebuah bisnis itu memang agile nggak pas ya. Tapi ketika di area yang mereka mungkin mau develop something new yang masih nggak pasti berhasil apa enggaknya, barulah sebenarnya kita pakai agile ya pendekatannya ya. Tepat sekali Mas. Oke. Nah, kalau gitu saya coba deep dive dikit Mas yang 3 istilah yang paling sering saya dengar ya. Ini juga saya pengen dudukkan perkaranya, kayak saya bingung terus terang ya. Pertama, tadi kalau agile mindset udah jelas ya. Jadi agile itu mindset ya teman-teman ya. Yang kedua, ini nih. Scrum itu apa? Bedanya sama sprint, bedanya sama design thinking. Nah, itu 3 istilah itu tuh. Saya suka confused tuh. Oke. Jadi Scrum ini adalah kerangka kerja ringan. Jadi salah satu kerangka kerja di bawah Agile Umbrella. Nah, sprint itu merupakan salah satu event dari Scrum. Jadi dia bagian lah dari Scrum, bagian atau elemen dari Scrum, sprint itu sendiri. Oh, gitu. Karena kalau kita balik dulu ke Agile-nya, ke Umbrella-nya, di Agile itu kan pendekatan untuk kita deliver sama create sesuatu itu iteratif, incremental. Jadi dia sedikit demi sedikit. Mungkin kalau di NLP istilahnya chunking ya, chunking. Di saat yang bersamaan kita iteratif. Jadi bertahap. Value yang kita kasih ke customer itu makin lama makin naik. Nah, karena itu iteratifnya itu tidak lebih dari sebulan. Kalau dari kita time waktunya, frame waktunya itu tidak lebih dari sebulan. Nah, dalam Scrum durasi maksimum 1 bulan itu disebut dengan sprint. 1 bulan ya? 1 bulan. Bukan 2 minggu ya? 2 minggu itu ada yang milih durasinya 2 minggu, ada yang 1 minggu, ada yang 3 minggu bebas. Yang jelas dia hanya membatasi 1 maksimum bulan. 1 bulan kalender. Oke. Jadi dalam sebulan kalau pakai Scrum ya kita mesti menghasilkan sesuatu desain sampai deliver gitu ya? Iya, betul. Harus Jadi ada hasilnya. Harus ada hasilnya. Disebutnya itu sebutannya usable dan DONE dan increment gitu. Jadi yang kita deliver itu mesti dalam kondisi releasable atau bisa dipakai. Bisa dipakai langsung. Ya. Oke. Itu yang katanya orang dilawankan dengan zaman dulu kalau software development waterfall gitu ya Mas ya? Iya, betul. Kalau waterfall kan kerjaannya bertahap tuh. Jadi ada desain dulu, kemudian baru mulai coding, baru mulai testing, kan gitu. Baru kita UAT lagi, kan gitu. Itu bisa lebih dari sebulan ya? Nah, prosesnya biasanya kan 6 bulan atau lebih. Nah, kalau ini semua komponen tadi itu di mission harus selesai 1 bulan. Itu apa namanya? Pokoknya sebulan tuh mesti ada yang bisa dipakai gitu ya? Betul. Oke. Nah, terus si sprint itu apa tadi? Nah, sprint itu durasi 1 bulannya itu. Jadi kontainer. Oke. Semua yang kerjaan tadi itu mesti bisa menghasilkan releasable product itu 1 bulan. Itu yang disebut dengan sprint. Itu yang disebut dengan sprint. Oke. Yes. Makanya di dalam sprint ada tadi ya langkah-langkah yang apa? Tiap minggu ngapain, tiap hari ngapain gitu ya? Betul. Itu dalam rangka supaya sebulan ada yang jadi nih gitu ya? Nah, betul. Oke. Nah, jadi kalau gimana? Sorry Mas. Jadi intinya Scrum itu kan deliver usable increment. Produk akhirnya disebut increment ya. Deliver usable increment dalam sprint. Sprint.
Itu sih sebenarnya inti kalau kita ngomong Scrum gitu. Oke, pelan-pelan ya. Deliver berarti mendeliver ya. Usable increment. Ya, Jadi potongan increment, yang increment itu tahapan gitu mungkin ya, satu tahapan tapi yang bisa hasil. di-use, hasil Ya, yang bisa betul. dipakai. Ya, betul. Oke, 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 oke. Itu si Scrum di ya, proses 1 bulannya maksimal itu yang disebut sebagai sprint. Oh, ya ya. Nah, kalau sama design thinking apa bedanya, Mas? Apa pula maksud gue apa bedanya? Apa itu gitu loh? Kok sering kayaknya istilahnya bercampur-campur gitu. Ya, kalau design thinking ya lebih kurang pendekatan kita untuk menghasilkan produk yang benar-benar user inginkan gitu. Benar-benar user butuhkan gitu. Jadi dia ada 6 tahapan lagi gitu ya. Pendekatannya gimana mulai dari empati dan seterusnya sampai testing produk gitu. Nah, pendekatan design thinking itu diharapkan produk yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan keinginan user. Itu design thinking. Hubungannya sama Scrum sama Sprint apa dong? Hubungannya sama Scrum atau Sprint itu biasanya design thinking itu dipakai pada saat discovery session gitu. Jadi kan kalau pada saat kita ngedevelop aplikasi, prinsip agile ini kan gimana kita bisa deliver tadi iteratif incremental itu dengan lebih cepat kan itu. Nah, buat lebih cepatnya itu kalau nggak ada baseline juga, kan ngaco gitu Mas Dedi ya. Nah, supaya ada baseline itu biasanya pakai design thinking. Karena produk akhir dari design thinking itu biasanya prototype atau MVP. Oh, jadi prototipe itulah yang kemudian diproduksi ya pakai Scrum di Nah, dalam sprint tertentu gitu ya. betul. Oh, jadi design thinking duluan dong ya, mau bikin apa dulu gitu ya? Iya, betul. Oh gitu. Berarti bisa nggak pakai Scrum tanpa design thinking? Bisa, Bisa ya? bisa saja. Jadi Scrum itu sebenarnya simple. Jadi kalau foundernya bilang, itu kan Ken Swaber sama Jeff Sutherland, Scrum itu easy to understand yet difficult to master. Jadi kalau di kayak NLP, Mas. Nah, gitu. Makanya cocok banget. Jadi dia memang guide-nya itu cuman 11 halaman, 11 atau 13 halaman gitu, sama cover 13 halaman lah ya, sama cover. 13 halaman cuman, Mas Edi. Jadi memang dia disengaja untuk sederhana, supaya bisa di-embed metode-metode lain. Nah, gitu. Oke. Jadi apa mungkin aja ya. Jadi cara pendekatan Scrum itu yang intinya adalah menghasilkan sesuatu yang increment yang real dan maksimal 1 bulan tadi. Tapi tidak menggunakan design thinking atau itu bisa bekerja di banyak hal lah gitu ya. Betul. Pakai design thinking oke, nggak pakai juga oke. Dia cukup fleksibel. Ya pakai design thinking lebih bagus kan gitu, mungkin bisa lebih cepat. Tidak pakai juga oke gitu. Oke, pokoknya yang penting selesai sebulan juga oke gitu ya. Ya. Ya bahkan foundernya bilang Scrum ini seperti catur gitu Mas. Kita kan ngajarin orang main catur mungkin setengah jam, 1 jam udah bisa kan main gitu ya. Cuman buat master jadi di caturnya itu kan butuh latihan tahunan kan gitu ya. Oke. Scrum juga sama. Mas, tapi kalau seandainya 1 bulan itu, apakah standar yang masih sama untuk non software development ya? Misalnya kayak produksi alat berat gitu misalnya, mau pakai Scrum gitu. Kembali ke tadi, produksi alat beratnya untuk dalam tahap awal untuk mendiscovery alat berat yang sesuai dengan keinginan customer, atau ini memang sudah jadi pekerjaan yang repetitif. Misalnya baru, kan pasti produksinya agak lebih lama tuh ya. Ya, betul. Berat gitu dibandingkan dengan coding gitu kan. Ya pakai Scrum cocok, karena Tesla juga pada saat mereka deliver mobil listrik, di awalnya mereka pakai Scrum, pendekatan Scrum. Kalau di googling banyak tuh contohnya.
gitu. Gitu ya. Jadi even Ya, untuk sesuatu yang gede pun juga possible ya? iya, itu syaratnya tadi itu, bahwa pekerjaannya kompleks gitu ya. Mhm mhm. Produk yang mau dihasilkan itu kompleks gitu Mhm ya, bukan repetitif, uncertainty-nya banyak, mhm. ketidakpastiannya banyak, perubahannya banyak. Mmm. Nah, jadi cocok itu pakai Scrum. Oh justru pokoknya intinya itu ya, kalau ada ketidakpastian gitu ya, Mhm, maka mhm. Scrum ini cocok gitu ya. Tapi kalau udah repetitif ya mending pakai yang Biasa saja, biasa yang aja ada, gitu ya. betul, Ya. betul. Quality improvement lah kalau zaman dulu ya mungkin ya. Iya, iya, Kayak di-make gitu-gitu iya, ya. iya, betul. Nah, ini lumayan nih Mas, kita udah hampir setengah jam ngobrol nih soal Mhm. Agile, Design Thinking, Scrum, Sprint. Saya pengen ngobrol lebih lanjut tapi mungkin nanti aja gitu ya, kita buat episode yang lain soal teknisnya. Nah, saya mau ngobrol soal NLP nih Mas Arya. Iya, Tapi iya. dari sudut pandang Mas Arya, saya nggak tahu Mas Mhm. Arya tuh sebelum ikut acara kita udah kenal belum sih sebenarnya sama NLP? Belum, belum, baru. Jadi Baru. memang baru, baru. Mhm, Kenapa saya NLP gitu ya, mhm, karena kan memang kalau kita ngomong agile, ngomong, agile terutama ngomong Scrum kan gitu ya, mhm, ini kan spirit-nya itu si employee atau pelakunya itu kan diperlakukan sebagai, orang yang intelijen gitu ya. Jadi mmm, dianggap sebagai orang yang bisa self manage. gitu Jadi asumsinya ya? asumsinya, Oh, spirit dasarnya emang itu. Jadi mereka itu bukan apa ya, didireksi, bukan kontrolnya, leadership-nya bukan, command and control lagi, tapi self oh, manage. wih, wah, Nah, karena itu kan pendekatan untuk kalau kita sebagai leader gitu mhm, ya, kalau di Scrum itu ada role namanya Scrum Master, itu mhm, nggak bisa lagi pakai instruksi, pakai telling, kan nggak mhm, bisa. Pendekatannya kudu, eee, coaching mhm. sama kudu facilitating. Oh, jadi nah ini nih aku baru baru tahu nih Mas ya, jadi metode Agile itu mengandaikan manusia yang bekerja yang kayak gitu ya? Iya, Manusia kan yang berdaya gitu ya? betul, betul. Karena di Mmm, Scrum itu dianggap, apa ya, intinya sebenarnya bukan di prosesnya gitu, mmm, kalau di Scrum, tapi di people-nya gitu. mmm, Sehingga ya kita sebagai leader juga udah bukan leader zaman dulu gitu, mhm, tapi, eee, udah leader ya apa ya, sebagai coach gitu, leader as a mhm, coach atau leader as a mmm, facilitator. mhm mhm. Oh gitu. Itu yang bikin saya ngedalamin, NLP gitu, Mas, jadi Oh, gimana Mas sambungannya coba? Kalau itunya sih make sense, tapi sambungan ke Agrik NLP gimana tuh? sambungannya ya habis itu kan, jadi kalau kita ngomong agile coach gitu ya, Mhm, atau kita ngomong scrum master gitu ya, mhm, itu kan mereka harus bisa ngegerakin orang, perlu ngegerakin orang tanpa mmm, otoritas kan. mmm, Ya tadi pendekatan yang logik itu berarti dengan facilitating atau dengan coaching. ya, Berarti kan perlu kompetensi itu. oke, Nah, kebanyakan memang, eee, saya juga merasa ya rekan-rekan di luaran sana untuk skill coaching-nya memang kurang gitu. Dan mmm, itu jadi, cara bertanyanya, mhm cara mhm, menggali, pikiran, perasaannya mhm, itu masih kurang gitu. Karena mmm, memang, eee, apa ya, ilmu manajemen yang lama tuh kan ilmu yang lebih manajemen, command and control ya, punish and iya reward iya kan. iya iya, betul Nah, betul. geser ke situ kan nggak segampang itu kan gitu, saya juga mengerti gitu. Nah, makanya saya juga Oh, merasa kekurangan saya di situ. Nah, sehingga saya ambil salah satu kursus coaching di salah satu perusahaan. Oke, mhm, pada saat sudah selesai, saya bisa pakai, saya bisa pakai. Cuman masih berasa ada yang missing link gitu. mmm, Kenapa? Karena saya ngandelin struktur gitu ya. mhm Oh, caranya begini. mhm. Ya bekerja buat cari duit cukup sih, Mas Edi, buat cari duit cukup. Waduh, Tapi buat apa ya, buat makna gitu, kedalaman gitu ya, mhm, saya rasa masih kurang. mmm, Nah,
Terus saya lihat praktisi di luar, mereka ngedalamin coaching seperti itu. Terus saya ketemu beberapa mereka ngedalamin NLP kan gitu ya. Mhm. Ya, akhirnya saya googling lah tuh ya di Indonesia siapa nih yang bisa ngasih kursus NLP kan gitu ya. Ketemu banyak gitu ya, rata-rata berbayar gini, oh oke. Terus dari list banyak saya udah kerucutin 3 kan gitu ya. Terus dari 3 itu ya kalau saya punya keyakinan gitu, kalau berguru itu mesti bener gurunya gitu. Ya itu terus saya lihat gitu hasil, bukan hasil, bukti nyata gitu. Jadi kalau ngomong ya saya juga bisa ngomong gitu. Cuman kedalaman pikiran kan biasanya bisa dilihat dari karya gitu. Jadi saya nonton, lihat karya-karyanya termasuk hasil coaching-coaching di YouTube dari INLPS. Akhirnya mengkerucut tuh kan ke NLPS 1 nih. Terus saya lihat pentolannya ya termasuk Mas Teddy, Mas Darmawan Aji, itu termasuk yang saya spotlight lah gitu ya. Jadi Berarti saya ini ya viewer YouTube kita ya. yoi. Wah, lumayan. Pantesan agak nambah view kita nih gara-gara dulu ditontonin dulu. Oh. Nah, habis itu ya sudah, akhirnya begitu saya sudah memutuskan saya bergurunya ke situ, ya udah saya nggak lihat yang lain gitu. Jadi ya udah berguru di situ. Oke, jadi memang asal muasalnya belajar NLP gara-gara coachingnya dulu ya, Mas ya? Coaching, betul. Coachingnya dulu Coaching yang dulu. memang itu konsekuensi dari menerapkan agile. Agile tuh nggak mungkin Betul. kita pakai gaya leadership yang command and control ya, pasti akan banyak menekankan facilitating sama coaching. Lalu dari coaching itu bertemulah dengan NLP ya. Iya, betul. Nah kalau gitu boleh cerita dikit dong Mas. Kira-kira so far nih, kan berarti dari seingat kita kan belum pernah ketemu langsung ya. Iya, ya. Jadi ketemunya pas zaman corona ini. Corona, betul. Jadi 2020-an kayaknya ya kalau nggak salah tuh ya. Ya. 2020-an 21 kan hampir 2 tahun lah gitu ya. Nah, apa nih Mas Arya yang kerasa bermanfaat ya mungkin juga mendukung ya agile sebagai mindset tadi ya. Atau mengandaikan manusia yang berdaya tadi itu gimana tuh hubungannya? Oke. Atau rasanya gitu setelah belajar? Ya manfaat ya yang jelas sih kalau dari hasil ya klien tambah banyak ya kan gitu ya. Ini itu mah Kalau dari karena hasil. jago bukan karena NLP dong. Ya karena NLP. Kenapa? Ngebantu saya di sales jelas ngebantu gitu. Kalau sebelumnya saya mungkin kalau di sales kerasa saya itu saya pengen deliver semua apa yang ada di kepala saya gitu ya, pengen nyodorin, oh saya jual ini nih, kalau kamu begini pasti bisa begini gitu ya. Pusing lah gitu ya, biasa sales pusing. Nah, sekarang dengan ngedalamin NLP, cara jualan saya lebih santai dalam artian ya saya hanya jual apa yang benar-benar kamu butuh apa sih, sehingga pada saat jualan lebih seperti dialog lah gitu ya. Ya. Sehingga klien nggak ngerasa tertekan, nggak ngerasa dijuali gitu. Nah itu yang bikin dapat klien lebih banyak. Oh gitu. Satu, iya berasanya gitu. Menarik nih. Rasanya gitu. Jadi kalau dulu mungkin saya perlu 3-4 kali ketemu klien baru closing gitu ya. Kalau sekarang saya cukup ketemu sekali gitu ya, ngobrol, gali dia pengen apa, dia butuh apa kan gitu ya. Siapa audiensnya gitu. Ya udah dari situ terus ngalir gitu. Jadi sekarang saya meeting nggak pakai konsep gitu ya. Udah persis bisa address apa yang perlu saya deliver ke dia. Jadi sekali meeting oke, saya kirim proposal, cepat langsung dapat diterima atau enggak kan gitu ya. Setuju kerjasama atau enggak. Itu satu sih yang paling kerasa. Itu kan nggak dipelajarin di BNO, di ELC, di coaching kan nggak dipelajari Mas. Dari mana tuh dapatnya? Ya dipelajari lah. Mungkin teman-teman nggak pada sadar gitu. Tapi sebenarnya ada di situ. Ya kayak itu jadi lebih bisa baca gitu ya. Kalau misalnya lawan bicara kita meskipun Zoom gini, dia nggak interest gitu ya. Kita bisa tahu. Begitu dia nggak interest kan berarti kita bisa pelan-pelan ganti topik kan gitu. Terus begitu kita bahas tentang ini dari ekspresinya, dari matanya gitu ya, dari cara dia bicara, dia kelihatan defensif kan gitu. Nah, kita kan bisa address di sana gitu.
Oh, berarti itu kalau saya nangkapnya berarti poin ini ya, apa namanya, kemampuan berelasi, berkomunikasi, berdialognya Ya, yang ya, kerasa meningkat gitu ya Mas Arya betul, ya? betul, betul. Oke. Establish rapuhnya juga itu jelas Mhm. berasa gitu. Hmm. Jadi dekat sama orang, nggak cuma sama klien, sama orang juga Mhm. itu perlu waktu sekarang yang lebih singkat. Hmm. Itu kalau dulu kan lama tuh bangunnya cari kesamaannya Ya, ya, begini ya. gitu. Nah kalau sekarang ya bisa lebih singkat lah waktunya saya untuk bangun kedekatan dengan orang itu bisa lebih singkat. Gitu. Oh, oke, dampaknya ke sales gitu ya. Tapi sebenarnya kemampuan Ya, relasi itu yang improving ya, Mas Arya. ya betul. Oh, sip, 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 sip. Oke, apalagi Mas? Itu berarti saya nangkap satu poin ya, kemampuan berelasi kerasa improving ya Mas Arya sebagai Mm-mm. seorang coach gitu ya, agile coach tuh kerasa. Ya, ya. Yang berasa lagi sekarang lebih punya tujuan gitu. Jadi maksudnya gini. Gimana tuh? Ya nggak cuman tujuan pribadi yang jelas gitu ya. Heeh. Kalau dulu saya hidup itu cuman kalau orang bilang ya gimana ngalirnya aja gitu kan gitu. Hmm, Dulu hidup saya begitu gitu. Kalau sekarang sudah pasti itu saya netapin target gitu. Mulai dari hmm, target tahunan roadmap-nya gimana kan gitu ya. Bulanan gimana, hmm, mingguan gitu, harian. Ya, itu jelas sekarang saya sudah punya target begitu. Kemudian hmm, termasuk harian juga saya punya target. Meskipun itu fleksibel ya, hmm, hmm. tapi udah bisa lah nentuin target, punya visi, kemudian eh, nggak banyak ngerjain yang nggak penting kan gitu ya. Intinya gitu. Hmm. Oke, oke. Itu berarti ini ya Mas ya, kalau di bahasan kita berarti terkait dengan self management lah gitu ya. Iya, betul. Oke, dan itu impact-nya apa Mas ke gini, kan Mas Arya kalau saya lihat tadi kerja gitu ya, si level kemudian Hmm. pindah jalur, itu kan berarti punya tujuan dong, ya kan? Bedanya apa dengan yang sekarang gitu? Kalau dulu kan pindah jalurnya terpaksa, Mas Edi. Ya kan? Yang Karena di pertama maksudnya terminal terpaksa juga? yang pertama eh, karena muak kali ya. Muaknya pindah jalur itu ya saya sih jadi apa ya, klien komplain kan ke kita ya, kita yang ngedilin. Mhm. Jadi bemper lah gitu ya. Itu Mmm, kondisinya muak akhirnya keluar kan gitu ya. Jadi mhm. nggak full awareness atas keinginan sendiri. Kalau yang kedua begitu bikin perusahaan sendiri kan terpaksa karena di terminate kan ya. Tadi ya. Nah, kalau sekarang saya udah ngejalanin hidup saya Mmm. dengan ya memang atas keinginan sendiri sih. Gitu. Oh, justru di momen sekarang sudah full ya di bisnis Hmm, sendiri, kerasa bahwa, ya bahasan-bahasan soal tujuan hidup itu lebih bermanfaat gitu ya Mas Arya? mm-mm, betul. Oke, yes, Itu yes. itu secara besarnya. Sekarang Mmm. secara kecilnya sekarang setiap ada sesuatu Mhm, event apa ya acara mhm, ataupun pembicaraan gitu ya. Yang pertama saya di kepala itu sudah langsung terprogram gitu ya. Tujuannya apa ini? Kan gitu. mmm, Nah dari situ baru ngerunut tuh prosesnya mesti apa, aksinya mesti apa, perilakunya apa gitu. Selalu gitu, mmm. selalu ngomong tujuannya apa gitu. Jadi Oh, udah lebih enak lah tuh saya bilang gitu. oh, itu jadi habit ya? Habit Jadi cara habit. kerjanya Mas Arya jadi apa, ngerasa improving di bagian itu ya, tujuannya Mm, clear mm, gitu ya? mm, Oke, kalau gitu Mas Arya ngelihat ya antara agile sebagai mindset ya, mm. dengan NLP itu kompatibilitasnya misalnya di mana aja tuh, Mas? Kompatibilitasnya satu begin with the end kan gitu ya. Hmm, hmm, Jadi ya mulai dari akhirnya sama Agile kan juga gitu kan. hmm, Agile itu akhirnya kan customer kan. hmm, Intinya kan customer. Berarti mulai dari customer baru di-relate ke proses semua segala macam hmm, sama apa yang kita perlu output hasilkan, proses apa yang perlu kita jalankan kan gitu hmm, ya. Baru sumber daya apa yang kita miliki kan gitu. Kan gitu hmm, yang runner agile. NLP juga saya lihat situ. Dia mulai dari outcome dulu kan. hmm, hmm, Outcome dulu itu apa? Baru dirunut hmm. kan gitu ya. Jadi desired state yang diinginkan apa? Itu persis sama seperti itu. Oke. Terus yang kedua yang saya lihat ya iteratif tadi kan. Hmm,
Jadi NLP atau Scrum ya saya lihat memang prosesnya sederhana, singkat gitu. Jadi Hmm. tidak maksain satu proses terus panjang dari A ke B ke C gitu ya. Hmm. Memang dia ada baku metode tertentu gitu, tapi Hmm. tidak pernah panjang gitu. Jadi memang Hmm. sederhana. Itu yang saya lihat kesamaan. Oke. Yang lain yaitu tadi empowerment itu. Jadi nganggap Hmm. semua orang punya potensi, Hmm. semua orang dalam apa ya? Intinya semua orang punya resources yang dia punya. Hmm. Di Agile atau di NLP itu persis sama seperti itu. Oke, jadi konsep manusianya kompatibel Mhm, ya? betul. Ya, Sangat-sangat kompatibel. ya kalau di Agile tadi, ya memang metode itu hanya bisa atau mindset tadi dengan metodenya hanya bisa jalan kalau manusianya itu berdaya gitu. Mhm. Di NLP juga mengandaikan yang sama, manusia punya potensi dan berdaya gitu ya, bukan Iya, orang yang lemah dan harus di command and control gitu ya Mas ya. iya, betul. Oke. Oke, jadi tiga tiga area ya so far ya. Jadi Heeh. sama-sama punya punya prinsip dimulai dari tujuan gitu ya. Mhm. Kemudian pencapaian kecil, pendek, Mhm, nyata gitu ya. betul. Kemudian mengasumsikan atau mengandaikan manusia itu berdaya atau punya potensi gitu ya. Dan bisa bergerak sendiri ya dengan fasilitasi yang tepat gitu ya. Iya, betul. Oke, wah mantap nih ya. Jadi bentar lagi akan aja Agile NLP Coach coba gimana nih Mas? Ya, mungkin kalau saya bilang sih teman-teman di NLP sebenarnya sudah agile, tapi nggak tahu aja itu namanya agile gitu. Kalau Ya, saya ya. bilang sih gitu. Mereka sudah agile, cuman nggak tahu aja namanya agile kan gitu. Secara metodologi mungkin ya perlu Iya, bisa dipertajam ya teman-teman ya. iya, betul. Oh, yes, 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 yes. Oke, baik. Wah, ini thank you banget loh Mas Arya ya. Ini Ya, apa namanya? Aku jadi clear paling tidak perbedaan tadi agile itu ya, apa, kemudian relasi dengan NLP apa. Jadi teman-teman dari dua dua area yang mungkin berangkat dari masing-masing bisa bisa ngerti lah mesti kemana habis ini gitu ya teman-teman yang udah mendalami agile terus mungkin ngerasain keluhan yang sama dengan Mas Arya ya. Ini kayaknya kok ada yang nggak jalan, jangan-jangan ada sesuatu, tapi sesuatunya apa ya belum tahu ya. Mungkin tadi ya konsep manusianya yang perlu dibangun, leadership ya, yang perlu betul. dibangun, dan itu bisa salah satu jalurnya belajar lewat NLP gitu ya. Di sisi lain teman-teman yang di NLP juga mungkin udah ngerti NLP tapi mulai berinteraksi dengan orang-orang yang pakai istilah-istilah agile gitu ya, Hmm. masukin agile di value-nya gitu ya, tapi Hmm. kok kayaknya nggak ada bedanya gitu ya. Iya. Itu mau belajar metodologi ke Mas Arya nih, ya kan. Oke, sip, sip. Nah, Mas Arya punya ini apa? Punya punya pesan apa nih? Either buat NLPer ya, yang mungkin Mhm. bersentuhan dengan agile atau dengan agile coach yang bersentuhan NLP, kira-kira punya message apa, Mas? Message ya. Mhm. Eee, Satu ya dalemin aja sampai bisa gitu, jangan belajarnya setengah gitu. Oke. Ya karena sebelumnya saya tahu coaching itu setengah, cuman sampai Mhm, bisa dipakai dipakai ya asal nyari duit kan gitu ya. mhm, Sebelumnya kan saya memfasilitasi ikut kursus di luar gitu, memang tujuannya cuman bisa sampai cari duit gitu. Jadi saya mmm, emang termasuk brutal sih Mas Edi. Jadi mhm, kalau misalnya ada yang minta, "Bisa kasih kursus ini nggak tentang mhm. ini?" Kan gitu. Saya belum bisa tuh, saya bilang, "Ya bisa, kapan?" "Aduh, bulan depan bisa nggak?" "Bisa." "Oke," kata kliennya. Nah, saya terus ambil kursusnya dulu. Oh gitu ya? Terus waktu itu langsung saya ajarin. Mungkin Mmm, bisa deliver gitu ya, mmm, tapi kan nggak maknanya hilang gitu, nggak iya, iya, esensinya nggak dapet kan gitu. mmm, Nah, kalau kita ngedalamin bener-bener di sana sampai bisa paham, bisa gitu, sampai master kan lain ceritanya, gitu. Nah, mmm, sekarang ini terutama saya lagi ngambil NLP coach itu ya berasa gitu, oh mhm, kenapa, oh dulu ngelakuin ini karena ini toh, why-nya ini, kan gitu. Oh runut sejarahnya ini, oh ah, orang dulu pernah juga ngalamin ini makanya ambil begini. Nah itunya yang saya paling berasa mmm. dapatnya ya, pada saat ikut NLP coach gitu. Oke, ini poin-poin menarik ya dan kayaknya berlaku di semua bidang ilmu ya. Ketika Iya, kita pernah kenal, pernah tahu, didalemin aja lah sampai
apa ya, sampai ya sedalam yang kita bisa, semengerti yang kita bisa gitu ya. Ya. Itu soalnya nasihat mahal nih teman-teman ya dari Mas Arya ya. Orang zaman sekarang ini problemnya karena secara pengetahuan ya, banyak di TikTok ya, Ya, semenitan, di betul, YouTube 10 betul. menitan itu, jadi ngerasa oh tahulah kayak Nah, Ejal tadi itu. betul. Padahal setiap ilmu ada kedalamannya. Nah itu kadang-kadang berhenti di tadi ya, berhenti di pengetahuan tadi ya. Nah, yang saya sangat sarankan karena dengar sebentar gitu ya, begitu dipakai di satu situasi yang dia punya nggak bekerja gitu. Yang disalahkan metodenya kan gitu ya. Padahal dia baru tahu kulitnya doang kan gitu. Ya, Itu sering anak sekarang kan seringnya begitu nih. Iya. Itu bukan anak-anak doang ya, orang dewasa juga, tapi yang hidup di zaman sekarang. Iya, betul. Karena Iya benar. Jadi kita menyalahkan ilmunya gitu, padahal sebenarnya pemahaman atau keterampilan kitanya yang kurang sebenarnya ya. Iya. Sip, Ya itulah orang suka tahu ini nguasainya palu gitu ya. Sekarang dilihat semua hal sebagai paku gitu ya. Padahal kan ada peruntukannya masing-masing. Ya, benar. Oke, wah nih nasihat berharga ya dari Mas Arya ya, nasihat dari seorang agile coach. Itu ternyata apapun yang kita pelajarin didalemin aja sampai bisa, sampai betul-betul ngerti. Ya jangan berhenti di permukaan gitu ya, hati-hati untuk di permukaan. Dan ya sebuah prinsip ya seperti agile ya pasti punya practices yang kelihatannya mudah untuk diketahui ya, tetapi sangat sulit untuk dikuasai, di master. Iya, betul. Oke, sip. Kalau gitu Mas Arya, thank you banget waktunya Mas. Ini bentar lagi soalnya beliau mau ada meeting. Jadi yang tadi tuh klien nambah itu kayaknya sih. Jadi jangan sampai ntar kita kena cas nih karena menambah jam meetingnya ya. Oke, Mas Arya, thank you. Ya, terima kasih juga atas kesempatannya Mas Edi untuk berbagi. Nanti kita janjian lagi Mas ya. Oke, siap. Siap. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.